Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan samian semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat selalu, tetap semangat dalam belajar ya nak ya. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak kita bawa sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak. Nah, dalam ilmu IPS ya nak ya, kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkelompok, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa harus berkelompok dengan orang lain, tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh merasa paling di antara yang lain, paling kaya, paling tampan, paling pinter, ya nak ya, karena semuanya itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pada bab kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, himpunan. Oke adik-adik. Nah, sekilas kalau kita belajar tentang himpunan, arti himpunan yang singkat itu bisa diartikan apa nak? Kelompok boleh, kumpulan boleh, komunitas boleh. Nah, terserah. Sing penting hubungannya dengan kelompok. Nah, menurut pengertian secara ilmiah, gini nak ya, himpunan adalah kumpulan objek-objek atau benda-benda, kumpulan objek-objek atau benda-benda yangnya bikin baper gitu ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi tidak semua kumpulan benda itu merupakan himpunan, khususon benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Apa sih didefinisikan dengan jelas itu? Benda itu dapat diterangkan dengan jelas anggota-anggotanya gitu loh nak ya. Dapat diterangkan dengan jelas anggota-anggotanya. Kalau kumpulan ini, oh jelas anggotanya ini. Nah, kalau anggotanya itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas, diterangkan dengan jelas, maka kumpulan benda tersebut bukan termasuk himpunan. Nah, sebagai contoh begini nak. Contoh, kumpulan objek-objek yang termasuk himpunan. Ini sekedar contoh. Contohnya apa saja? 1. Kumpulan binatang unggas. Kumpulan binatang unggas itu termasuk himpunan, sebab anggota binatang unggas itu kita dapat menyebutkan satu persatu dengan jelas. Contohnya apa? Ayo, binatang unggas. Ayam, mentok, bebek, manuk, dan lain sebagainya. Jadi anggotanya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Oleh karena itu, kumpulan binatang unggas disebut himpunan, karena anggotanya bisa diterangkan satu persatu dengan jelas. Yang kedua adalah kumpulan warna pelangi. Kumpulan warna pelangi itu juga termasuk himpunan. Kenapa? Karena warna-warna pelangi itu dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Apa saja warna pelangi? Nah, warna pelangi itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hitam bukan termasuk warna pelangi, jelas bukan. Oleh karena itu warna pelangi bisa ditentukan dengan jelas, maka kumpulan warna pelangi termasuk himpunan. Oke,
kumpulan bilangan cacah. Wah, kurangan ini nak ya. Kumpulan bilangan cacah. Kumpulan bilangan cacah itu juga termasuk himpunan. Karena bilangan cacah anggotanya itu dapat diterangkan dengan jelas. Siapa saja anggota bilangan cacah itu jelas. Di antaranya adalah 0, 1, bukan kosong nak ya. 0 ya. Kalau ada yang bilang menyebutkan nomor HP 081, salah ya. 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu termasuk kumpulan bilangan cacah, anggotanya bilangan cacah. Oke, kita lanjut. Kumpulan alat-alat masak. Kumpulan alat-alat masak itu juga termasuk himpunan. Sebab alat-alat masak anggotanya itu dapat ditentukan dengan jelas. Contohnya apa? Sutil, wajan, panci, kompor, layah pak, ya golek-golek barang. Nah, banyak sekali gitu ya. Nah, kursi bukan alat masak, jadi jelas ya. Dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Sekarang ganti ya nak ya. Monitor mohon diarahkan ke Pak Imron gitu ya. Yang kedua adalah kumpulan objek-objek yang tidak termasuk himpunan. Nah, ini contohnya kumpulan tapi nggak termasuk himpunan. Kumpulan benda-benda tapi nggak termasuk himpunan. Nah, contohnya apa? 1. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Kumpulan bunga-bunga indah bukan termasuk himpunan. Sebab apa? Keindahan bunga itu tergantung orangnya yang melihat dan merasakan. Karena keindahan itu hubungannya dengan rasa gitu ya, sama dengan cinta. Nah, ada yang mengatakan bunga melati itu bunga yang indah, tapi orang lain mengatakan bukan bunga melati yang indah, tapi bunga mawar. Nah, ada yang mengatakan bunga mawar itu yang bunga yang indah, tapi ada yang mengatakan bunga Kamboja itu yang indah. Ini wong sing kate mati biasa. Gitu nak ya. Jadi bunga-bunga yang indah anggotanya tidak dapat diterangkan satu-satu dengan jelas. Ada yang mengatakan ini indah, ada yang mengatakan ini bukan yang indah. Nah, maka bunga-bunga indah bukan termasuk himpunan. Gitu ya. Bingung? Enggak bingung ya? Oke. Sekarang yang kedua. Kumpulan lelaki yang tampan. Lah, ini. Kumpulan lelaki yang tampan. Wih, andaikan kumpulan lelaki yang tampan jadi himpunan, insya Allah saya jadi salah satu anggotanya. Iya kan? Setuju enggak, Dek? Kumpulan lelaki yang tampan bukan termasuk himpunan. Sebab ya, ketampanan seseorang itu tergantung yang melihat. Saya menurut sampean semuanya tampan, tapi saya menurut orang lain tidak tampan. Tapi ya tuampan ngono ben kira-kira. Si A menurut B tampan, tapi si A menurut C tidak tampan. Jadi tidak jelas gitu ketampanan itu, relatif. Nah, tergantung yang melihat gitu ya nak ya. Tergantung yang melihat. Oleh karena itu ya, kumpulan lelaki yang tampan bukan termasuk himpunan karena anggotanya tidak jelas. Tidak jelas anggotanya, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Tampan iku sing piye sih? Gitu loh ya. Indah iku sing piye sih? Wah, enggak jelas. Begitu juga kumpulan wanita-wanita cantik. Andaikan wanita cantik merupakan himpunan, ya nak ya, mungkin Bu Wirda salah satu anggotanya, gitu ya. Tapi wanita cantik bukan termasuk himpunan karena kecantikan itu nggak bisa diukur, nggak bisa diukur. Di IPA nggak ada alat mengukur kecantikan, relatif kecantikan itu, relatif. Sehingga anggotanya pun tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oleh karena itu kumpulan wanita cantik bukan termasuk himpunan. Ya, ini contoh selanjutnya adalah kumpulan mobil mewah. Kumpulan mobil mewah pun juga tidak termasuk himpunan. Karena kemewahan mobil itu juga tergantung orangnya. Bagi saya yang tidak punya mobil, mobil yang biasa saya anggap mewah. Karena apa? Saya belum punya mobil. Bagi yang punya berduit banyak, duit banyak, wis mobil mewah itu harus
mobil yang harganya miliaran gitu ya. Kalau saya enggak gitu ya. Jadi mobil mewah, kemewahan mobil enggak ada ukurannya. Oleh karena itu kumpulan mobil mewah juga enggak termasuk himpunan. Begitu juga kumpulan rumah-rumah mewah, kumpulan rumah-rumah megah, kumpulan gunung-gunung yang tinggi juga nggak termasuk himpunan ya. Karena gunung dikatakan tinggi itu harus mencapai berapa meter gitu, nggak ada ukurannya. Oke ya. Nah, yang berarti yang nggak termasuk himpunan itu yang hubungannya dengan sifat dan rasa gitu ya. Seperti apa? Indah, tampan, cantik, mewah dan sepertinya. Oke nak, lanjut sekarang lambang himpunan. Nah, lambang himpunan. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C sampai Z ya. Huruf kapital. Katanya anak-anak huruf besar ya. Huruf kapital, huruf balok. Nah, bukan huruf besar. Nah, walaupun bau besar, tapi kalau bentuknya kayak gini, bukan huruf kapital. Misalnya ini. Ini bukan huruf kapital ya. Ya. Oke, C, anggota himpunan. Nah, karena himpunan itu adalah kelompok, tentunya mempunyai anggota. Objek-objek penyusun himpunan disebut anggota himpunan. Jadi anggota himpunan itu benda-benda yang menyusun himpunan tersebut, yang ada di dalam himpunan tersebut, itu disebut anggota himpunan. Nah, anggota himpunan diletakkan di antara dua buah kurung kurawal seperti ini. Mutlak harus kurung kurawal himpunan itu nak ya. Ndak boleh kurung kotak, ndak boleh kurung biasa, harus kurung kurawal himpunan itu. Dan dipisahkan dengan tanda koma. Jika, nah ini mohon digeser ke sini ya. Jika ada anggota yang sama, cukup ditulis satu saja. Kalau ada anggota yang sama, cukup ditulis satu saja. Contoh, oh ya belum ya. Anggota himpunan dalam matematika dilambangkan dengan ini. Nah, kalau Saman lihat begini, ini bacanya anggota himpunan, ya nak ya. Kalau Saman tahu ini namanya bukan anggota himpunan. Ini bukan anggota himpunan, kalau ini anggota himpunan. Ini adalah salah satu lambang dalam matematika. Selama ini mungkin yang sampean kenal adalah lambang kayak gini dalam matematika. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini seperti ini lambang dalam matematika. Ini pun juga sama dalam lambang ini pun juga sama lambang dalam matematika nak ya. Seperti halnya ini. Cuma ini baru tahu saja ini. Nanti kalau Saman pelajari lebih lanjut tentang matematika akan dijumpai banyak lambang-lambang yang lain. Oke, oleh karena itu tetap semangat dalam belajar matematika. Oke. Nah. Contoh 1, B adalah himpunan alat-alat tulis. Nah, tulisan seperti ini. Nah, ini semuanya ini. B adalah himpunan alat-alat tulis. Bisa ditulis B sama dengan anggotanya adalah buku, pena, pensil, penggaris, dan lain-lain. Masih banyak gitu ya nak ya. Apakah alat-alat tulis harus dilambangkan dengan B, Pak? Tidak. Kalau sampean suka huruf I misalkan, Imron lah. I adalah himpunan alat-alat tulis, berarti bisa ditulis I sama dengan gitu. Harus kurung kurawal. Nah, ini anggotanya namanya ini. Nah, ini anggotanya. Ini anggota himpunannya. Himpunannya adalah himpunan alat-alat tulis. Ini anggotanya, gitu nak ya. Contoh yang kedua, M adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata mu'allimat. Nah, sekolahan kita yang tercinta, mu'allimat. Bisa ditulis M sama dengan M, U, A, L, I, T. Himpunan M anggotanya M, U, A, L, I, T. L ada 2, cukup tulis 1. M ada 2, cukup tulis 1. A ada 2, cukup tulis 1. Pak, kalau cuma 1 Pak ya tulis 1 ya. Jangan tidak ditulis, gitu nak ya. Yang sama cukup ditulis 1 saja. Nah, oke. Gimana adik-adik? Kita sudah belajar tentang pengertian himpunan, lambang himpunan dan anggota himpunan.
Untuk lebih lanjut, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar matematika. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, tetap semangat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.